Dan kalau kita perhatiin dalam Al-Quran, setiap ada ayat sumpah, pasti sesudah sumpah Allah ada sesuatu berita yang sangat penting untuk disampaikan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Ini semua Allah bersumpah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. Ini semua ayat sumpah. والعصر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Ketika ayat sumpah-sumpah ini, selepas ayat bersumpah ini, semua ujung-ujungnya Allah ingin memberikan pesan yang sangat penting untuk kita. Sebagaimana firman Allah, wal asr, demi waktu, demi masa. Ada apa ya Allah dengan sumpah ini? Allah ingin menyampaikan sebab waktu, gara-gara waktu, gara-gara masa, gara-gara usia, innal insana lafi khusr, banyak manusia yang akan merugi, sia-sia. Padahal usia kita dibanding ummah yang terdahulu sangat singkat. Kalau kita dengar berita ummah-ummah terdahulu 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun, itu biasa. Kita standar umur umat Nabi Muhammad 60, 70, sedikit melebihi itu. Sekarang kita hitung yang ada di dunia sekarang, mana yang lebih banyak usianya? Yang lebih di atas 60 atau di bawah 60? Yang lebih banyak yang di bawah 60. Kenapa yang di atas 60 sedikit? Karena dah sampai 60 udah mati. Apalagi zaman sekarang yang lebih banyak mati malah muda. Pemuda-pemudi kita banyak yang meninggal dunia. Bisa meninggal dunia mendadak, bisa meninggal dunia tiba-tiba. Dia masuk kantor, di kantornya meninggal. Mungkin ibu-ibu jamaah sekalian sering melihat rekaman di YouTube. Silahkan buka di YouTube, kematian mendadak. Cuba lihat, orang pas lagi rapat meeting mati, pas lagi memberikan sambutan mati, memberikan ceramahnya seorang bendakwa mati, joget, nyanyi, musik, mati. Jadi masalah kematian tidak membedakan orang salih bukan salih, dia tua bukan tua, muda bukan muda, bahkan anak kecil pun kalau sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi bahagialah seorang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan baik, pas lagi baca Quran, pas lagi salat, pas lagi ada di masjid, pas lagi dia berjalan menuju silaturrahim. Mau kemana saya mau silaturrahim? Sama siapa? Sama tetangga, kerabat, sahabat. Apa ada urusan? Dah ada urusan. Cuma saya sayang sama dia karena Allah. Allah lihat perbuatannya. Pas dalam perjalanan meninggal dunia, tertulis husnul khatimah, walaupun dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu, orang yang muslim yang cerdas
yang dia diberikan oleh Allah usia dan umur, dia mampu memaksimalkan, memanfaatkan, susun rapi, menatur waktu. Dan alhamdulillah, tanda kasih sayangnya Islam, rahmat Islam untuk kita, tidak ada sesuatu yang susah. Salat aja ada waktunya dan terbatas. Saya bayangkan waktu cerita Isra Mi'raj, bagaimana kalau perintah pertama 50 kali salat. Bayangin, 5 aja dah beres, apalagi 50. Bayangkan. Berarti sepanjang usia kita sibuk hanya laksanain salat. Setiap 18 minit, 20 menit salat. Habis salat, azan lagi salat. Salat, azan lagi salat. Tak bisa beraktivitas. Tapi dikurangi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka. Satu malam Lailatul Qadar, kalau diterima di sisi Allah, sudah tertulis dalam buku amal ibadah kita 83 tahun. Berarti kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti usia ibadah kita 830 tahun. Sama dengan ummah-ummah terdahulu. Padahal kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tak bisa dihitung, tak bisa ditimbang, tak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit, tak lebih 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 minit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah. Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah, 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 3 minit, tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat. Belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa, sederhana, seperti zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa
kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas, berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya-Allah. Rugi usaha dan insya-Allah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insya-Allah bisa dengan modal baru dan usaha yang lain, insya-Allah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur.